Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul Gunung Gumitir. Gunung Gumitir yang ada di Kabupaten Jember dan juga Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, serta misteri dan juga mitos yang ada di Gunung Gumitir ini, silakan disimak berikut ini. Gunung Gumitir merupakan sebuah gunung yang terletak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi. Lebih tepatnya antara Kecamatan Silo dengan Kecamatan Kalibaru di Provinsi Jawa Timur. Gunung Gumitir ini terkadang juga disebut dengan nama Gunung Merawan. Sejak zaman dulu, jalan raya di Gunung Gumitir telah menjadi jalur penghubung terpendek antara Kabupaten Jember dan juga Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumitir dipilih sebagai jalur penghubung karena memiliki ketinggian paling rendah di antara deretan pegunungan yang lain, dari Gunung Raung di utara hingga Gunung Kidul di selatan. Gumitir sendiri salah satu nama tanaman, yakni bunga gumitir yang berwarna kekuningan. Di Bali, bunga gumitir banyak digunakan untuk membuat sesajen atau canang sari. Dalam kepercayaan Jawa kuno, alang-alang gumitir merupakan nama kayangan dari Sang Hyang Wenang. Dan nama Gumitir juga menjadi nama sebuah gunung ujung timur Pulau Jawa, yakni Jember dan Banyuwangi, yaitu Gunung Gumitir. Konon menurut kisah legenda yang beredar di masyarakat, asal nama Gunung Gumitir sebenarnya bukanlah dari nama sebuah bunga atau bunga gumitir tersebut. Namun, kata dan nama Gumitir pada Gunung Gumitir diambil dari sebuah nama dalam kisah legenda Damarwulan. Alkisah, pada zaman dahulu kala, Damarwulan mendapatkan tugas untuk membunuh Mindang Jinggo. Setelah berhasil membunuh dan memenggal kepala Mindang Jinggo tersebut, Damarwulan lalu bertemu dengan putra kembar dari Patih Logender yang bernama Layang Seta dan Layang Gumitir. Dengan tipuan mereka, keduanya berhasil menipu Damarwulan dan mengambil penggalan kepala Mindang Jinggo. Tempat mereka menipu seorang Damarwulan yaitu di gunung yang akhirnya sampai sekarang gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Gumitir atau lama-lama kemudian menjadi Gunung Gumitir. Gunung Gumitir terkenal angker karena banyak kejadian mistis saat melintasi gunung tersebut. Pernah diceritakan pengendara dan warga sekitar bahwa terdapat patung gandrung di perbatasan Jember dan Banyuwangi sebagai ikon Banyuwangi, yakni tari gandrung. Dengan tangan membentang tangan kanan ke atas dengan telapak tangan ke kiri, dan sebelah kiri di bawah sejajar dengan pinggul. Namun setelah dilihat lagi di sore hari, tangan kanan yang atas tiba-tiba berubah belok ke kanan. Disitulah Gunung Gumitir dikenal dengan keangkerannya. Kisah keangkeran Gunung Gumitir ini terutama terletak pada hutan yang ada di Gunung Gumitir, yaitu Alas Gumitir. Ya, sejak zaman dahulu, Gunung Gumitir menjadi jalur penghubung terdekat antara Kabupaten Jember dan juga Kabupaten Banyuwangi.
Gunung Gumitir sendiri menjadi satu-satunya jalur yang ada di kawasan lintas selatan Jawa, khususnya di ujung bagian timur. Melewati jalur ini, kita akan melewati alas Gunung Gumitir, yang meski kini telah banyak berdiri warung-warung makan, tetapi tidak mengurangi keangkeran alas Gumitir. Ya, angker adalah kata pertama yang terbesit ketika kita melalui jalur ini. Medan untuk melewati kawasan alas Gunung Gumitir ini bisa dibilang mengerikan. Bayangkan, terdapat ratusan lintasan lika-liku dengan bidang naik turun yang dikelilingi oleh rimbunan pohon tua, membuat nuansa semakin merinding. Bukan tanpa alasan, alas Gunung Gumitir ini terkenal dengan keangkerannya. Beragam kejadian mistis kerap terjadi di jalur alas Gunung Gumitir. Mulai dari kejadian kecelakaan yang mengerikan, tanah longsor terus-menerus, hingga teror mistis yang dialami oleh beberapa pengendara di jalur ini. Konon katanya, alas Gunung Gumitir ini adalah lokasi pasar para lelembut Gunung Gumitir, atau disebut juga pasar setan Gunung Gumitir. Tidak jarang para pengendara yang melintas seolah dinampaki kegiatan dari pasar setan tersebut. Sering ada kejadian yang dialami para pengendara, terutama yang melintas di alas Gunung Gumitir pukul 2 dini hari, dan mereka seolah melewati pasar yang penuh dengan pedagang makanan. Namun bukan makanan yang dijual, malah setelah makanan tersebut dibeli dan lalu bungkusannya dibuka, ternyata bungkusan makanannya berisi kembang 7 rupa yang biasa digunakan untuk sesajen. Bahkan beberapa kisah menceritakan bahwa siapa saja yang melewati hutan alas Gunung Gumitir dan membawa benda pusaka, otomatis pusaka tersebut akan hilang dengan sendirinya. Ada yang meyakini jika benda pusaka yang mempunyai energi spiritual akan ditarik ke dalam hutan angker Gumitir. Banyak yang tidak menyadarinya. Sudah pasti alas Gunung Gumitir menyimpan banyak sekali benda-benda pusaka yang tertinggal di sini. Kemudian, selain pasar setan, alas Gunung Gumitir juga menjadi lokasi berdirinya patung gandrung ikon kota Banyuwangi. Patung gandrung ini dibangun sebagai penanda bahwa pengendara telah memasuki kota Banyuwangi. Bukan sekedar patung. Banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat posisi tangan patung gandrung ini berubah-ubah seolah sedang menari. Rentetan kejadian mistis di alas Gunung Gumitir melengkapi kisah misteri Gunung Gumitir yang kerap kali dikaitkan dengan arwah-arwah pekerja paksa. Arwah-arwah pekerja paksa yang meninggal saat membangun jalur alas Gunung Gumitir. Banyak dari pekerja paksa ini meninggal karena kelaparan, karena bekerja terus-menerus tanpa mendapatkan upah dan makanan yang layak. Penduduk sekitar percaya bahwa arwah-arwah tersebut masih di sana dan menjadikan alas Gunung Gumitir sebagai rumahnya. Ada juga beberapa kisah dari para pekerja dan juga penjaga terowongan kereta api Merawan. Mereka mengakui seringkali mengalami hal yang tidak wajar di sekitar terowongan, seperti munculnya suara-suara tangisan orang meminta tolong, bayangan sosok pekerja yang compang-camping di sepanjang jalur terowongan,
juga kerap terlihat. Konon, sosok mereka adalah para pekerja paksa yang mati kelaparan akibat sistem kerja Romusha. Dahulu, saat pembangunan terowongan ini diyakini memakan korban ratusan orang. Awal mulanya memperkerjakan 100 tenaga paksa yang diperintah untuk membuat terowongan pada masa penjajahan Belanda. Namun, yang selamat hanya 5 orang. Sungguh ironis sekali, ratusan mayat tergeletak menderita saat pembangunan jalur ini. Alas Gunung Gumitir juga menjadi tempat pembuangan mayat-mayat anggota PKI. Konon, mayat anggota PKI ini dibuang dan disebar di beberapa tempat di alas Gunung Gumitir. Kira-kira lokasi pembuangannya berada di Watu Gundang, yang mana merupakan titik tertinggi jalan raya lintas Gumitir. Nah, seperti itu kisah legenda, asal-usul, misteri, serta mitos-mitos yang ada di Gunung Gumitir dan juga hutan yang ada di Gunung Gumitir yang disebut juga dengan alas Gunung Gumitir. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Jawa Timur ataupun di tanah Jawa lainnya serta berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.